ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Dua ayat ini sangat masyhur, sangat populer, bahkan anak-anak barangkali juga hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga adalah sebuah organisasi terkecil dalam sebuah masyarakat, sebuah bangsa atau negara. Karena rukun tetangga itu tidak akan menjadi RT kalau tidak ada rumah keluarga. Sebuah negara terdiri dari provinsi-provinsi. Sebuah provinsi terdiri dari kota-kota dan kabupaten. Sebuah kota atau kabupaten terdiri dari kecamatan-kecamatan. Satu kecamatan terdiri dari sekian puluh kelurahan atau desa. Satu desa atau kelurahan terdiri dari sekian 5, 7 atau 10 RW. Di setiap RT minimal ada 40 kepala keluarga atau 40 kakak atau 40 keluarga. Dalam satu keluarga itu suami istri itu minimal. Jangan sampai hanya satu, istri saja seorang diri atau suami istri seorang diri. Minimal suami istri. Kemudian ketika mereka dikaruniai anak, maka bisa jadi dalam keluarga itu ada sepasang suami istri dan ada 4 orang, 5 orang anak. Maka keluarga yang baik, kalau keluarga itu baik, menjadikan satu RT itu baik. Kalau keluarga di RT yang lainnya baik, maka di satu RW itu baik. Kalau keluarga di RW yang lainnya itu baik, maka satu kelurahan itu baik. Dan begitu seterusnya, sampai sebuah negara menjadi baik. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, jangan sepelekan masalah ini. Ngurusi keluarga itu bukan perkara sembarangan. Ngurusi keluarga itu perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah peran kita. Saat kita sebagai seorang suami kemudian berusaha memenuhi kewajiban. Saat kita berperan sebagai istri, berusaha pula untuk memenuhi kewajiban, dan kita akan mendapatkan hak di dalamnya. Kemudian di antara kewajiban kita sebagai orang tua adalah mentarbiyah, mendidik anak-anak kita, mengenalkannya kepada Allah, mengenalkannya kepada Rasulnya, mengenalkannya kepada Islam, mengajarinya untuk beribadah kepada Allah, mengajarkannya kepada adab-adab Islam, akhlak yang baik. Maka keluarga kita insya Allah biidznillah dengan pertolongan Allah akan menjadi baik. Dengan itu artinya kita sudah berperan. Kita sudah berperan untuk menjadikan negara kita ini menjadi negara yang baik. Karena kalau kita melihat tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh para panutan di semua level dan jenjang kepemimpinan, baik yang berada di level kecamatan atau level kota, kabupaten, atau level sampai di tingkat provinsi, sampai di tingkat nasional, sehebat apapun Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz siapa saja yang berjenengan kenal, atau tokoh-tokoh yang menjadi Kapolri, yang menjadi Panglima TNI, atau yang menjadi para menteri, mereka adalah hasil didikan dari keluarga masing-masing. Kalau mereka baik, ya, keluarganya akan mendapatkan kebaikan. Dan kalau kita mengenal ada tokoh koruptor, tokoh kezaliman, mereka juga berasal dari keluarga kecil seperti keluarga kita. Kalau kita melihat ada Ustazah Oki misalnya, ada ya siapa lagi ya yang Mama Dede, itu juga berasal dari keluarga kecil seperti keluarga kita.
Tapi kalau kita melihat wanita yang menjual dirinya 80 juta sekali pertemuan ya, semalam, dan ada juga wanita yang menjual dirinya 80 ribu semalam, dan ada pula wanita yang menjual diri orang payu ya, itu juga berasal dari keluarga kecil seperti kita ini. Kalau Bapak ini sok nonton yang agak-agak muda ya, sok meresani MMA betul ya? MMA tahu ya, One Pride ya, TV One ya, ya untuk aksi adu bela diri dari semua macam bela diri. Mohon maaf ya, saya itu termasuk bukan pendekar ya, bukan, ya. Tapi senang dengan silat, begitu karate itu senang melihatnya itu. Ya. Juga pernah ikut latihan dulu ikut Pak Sukri di SMP SMA Muhammadiyah begitu, tapi tidak sampai level sabuk hitam. Pernah ujian dari sabuk kuning ke sabuk biru, nah itu dikeroyok 4. Alhamdulillah 4 orang itu masih berdiri dan saya pingsan karena ditendang, terus ditendang ke belakang, kena cor-coran itu, kena kayak begini nih, paving lah begitu, belakang itu kena belakang. Nah, baru kali itu saya tahu rasanya pingsan. Jadi begitu disadarkan, benar-benar tidak ingat. Ini mau barang nopo, saya kok di sini acara apa itu tidak ingat. Nah, baru kali itu sekalinya dan saya tidak ingin mengulang pingsan lagi. Ya. Nah, kenapa? Karena ngadepi 4 orang yang dibayangkan film India, nah, itu mesti kalah. Nah, film India itu menang soalnya film. Nah, saya itu senang dengan bela diri itu, tapi ketika menyaksikan itu selalu saja ada masalahnya. Masalahnya itu pada perempuan yang bawa gini. Nah, yang bawa gini, isinya angka 1 ya. 2, iki apa ya? Iki fungsinya itu apa? Orang itu sudah ngerti. Iki ronde 1, ronde 2 itu orang itu sudah ngerti. Andai kan tidak usah dikasih tahu, itu ronde 1 atau 2. Iya orang apa? Ya, pokoknya main gitu saja tidak apa-apa. Nah pakaiannya, celananya pendek, sininya segini, wah terus di plotot sono plotot sini. Saya hanya berpikir, ya Allah, iki wong tuane ning ndi? Bapak dan ibunya itu berada di mana, sedang melakukan apa? Saya hanya membayangkan kalau itu keluarga kita, ya Allah, ngenes banget. Berapa sih bayaran itu? Saya tidak tahu bayaran berapa ya? Sampai 10 juta enggak ya? Bayarannya berapa itu? Apalagi kalau bayarannya murah, itu sedih banget. Mau hitung atau saya ketahui sekali tampil itu kan menyedihkan banget. Dengan apa? Dengan menjual sebagian anggota tubuhnya dengan ditampakkan di depan ribuan, ratusan laki-laki, dan itu sangat menyedihkan. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, maka menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang muslim, keluarga yang tujuan besarnya atau visi besarnya adalah masuk surga bersama-sama. Ini bukan urusan remeh-temeh, bukan urusan yang bisa dikerjakan sambil lalu, tapi urusan yang harus dipelajari, sebuah perkara yang kita harus seriusi. Bagi penyelenggara yang sudah senior, yang sudah sepuh, nah aku wis mau keluarga kanggone nggih apa Mas? Wong wis meh bar kok meh bar pripun ya? Ini umurku saiki sudah 5. Kira-kira jatah sudah itu karek 2 tahun ya. Apalagi yang usianya sudah 78. Jatah 77 harus bonus setahun. Tetap bermanfaat karena saya yakin panjenengan punya putra, punya anak dan punya cucu. Andaikan hari ini mereka belum berkesempatan hadir atau sebetulnya punya kesempatan tapi belum ada minat untuk hadir, kajian pagi ini bisa ditularkan kepada mereka, meski hanya sepotong-sepotong atau singkat-singkat saja. Kalau untuk mancing, orang itu butuh ilmu. Untuk bikin sambal, orang butuh ilmu. Untuk memperbaiki HP, itu orang butuh ilmu.
Dan orang yang tidak berilmu, sama sekali tidak mengetahui sesuatu, itu berpeluang ditipu. Sebetulnya motor kita itu hanya perlu ganti busi. Tapi karena kita tidak tahu, kemudian masuk ke bengkel di luar kota dan ketemunya montir yang kurang taat kepada Allah, tidak takut dengan akhirat, tidak takut dengan alam barzakh, bahkan tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian, maka rela mengambil keuntungan dengan cara yang tidak halal, dengan cara menipu. Pak, ini harus ganti ini, Pak, ini harus ganti itu, Pak, ini harus ganti aki, macam-macam itu. Kalau kita tidak mengetahui sama sekali tentang ilmu mesin sepeda motor, maka kita berpeluang untuk rugi, tertipu. Kemudian setelah mengetahui, kita akan menyesal. Sekedar untuk nyapu saja itu butuh ilmu. Bagaimana mengikat sapu lidi itu agar tidak mudah tercerai-berai, ternyata ada ilmunya. Karena kalau lidi itu mau ditumpuk gitu kemudian diikat, itu dipakai 1-2 menit bubar. Ada ilmunya bagaimana cara natanya. Kemudian setelah diikatnya tidak langsung sekali, jadi secara bertahap. Ya. Ini ditumpuk tipis begitu, kemudian diikat, kemudian dikasih lagi lidi lagi, ditumpuk agak ke atas, nah, kemudian diikat, kemudian sampai 3 kali. Setelah itu dibelebet pakai kain, ya, pakai kain. Setelah itu sapunya diginikan, kemudian dikasih pasir. Juga mati, lo baru buka YouTube ini, baru buka YouTube, soalnya pengen bikin sapu sendiri, maksudnya yang setelannya itu sesuai keinginan saya lah begitu. Karena setelan yang dijual itu menurut saya kurang lidinya, nah, terlalu sedikit, terus terlalu pendek. Nah, saya pengennya kalau nyapu yang dipaving seperti ini itu bukan yang pendek, yang kaku, ya, tapi yang agak lemas begitu, sehingga perlu agak panjang. Nah, itu butuh ilmu. Apalagi hidup berumah tangga, suami dan istri yang sebelumnya tidak saling kenal, atau saling kenal tapi belum saling memahami. Anak-anak muda-mudi yang pacaran itu, yang katanya approach pendekatan, ya, pendekatan selama 2 tahun, 5 tahun, ya. Nanti begitu menikah ada yang baru 5 bulan bercerai, padahal pacarannya 5 tahun. Dan bisa jadi justru karena pacaran 5 tahun itu kemaksiatan yang sangat panjang, kemudian setelah menikah malah berantakan. Untuk bisa hidup bersama dengan wanita yang sebelumnya tinggal di kampung yang berbeda, di rumah yang berbeda, dengan kedua orang tua yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, itu butuh ilmu. Dengan selera makan yang berbeda, itu butuh ilmu. Kalau tidak, masalah yang akan terjadi. Senang bulan madu, itu yang bulan pertama. Bulan berikutnya, madunya mulai berkurang, mulai dirubung semut. Bulan ketiga, nah, mulai habis madunya. Bulan keempat, benar-benar habis madunya. Mulai harus nyuci botolnya. Kemudian mulai kelihatan yang dulu ketika pacaran tidak tampak. Yang dulu ketika pacaran ngomongannya itu lemah lembut, halus, manggilnya sayang itu. Nah, bulan keempat kok orang kaya biyen. Maka itu butuh ilmu. Apalagi nanti kalau lahir anak pertama, anak kedua dan seterusnya. Dan ini bukan, sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini bukan perkara sembarangan. Ini urusan yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kalau kita sebagai laki-laki berperan sebagai suami, kita adil, memenuhi kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Nafkah kita kepada mereka, kepada istri dan anak-anak, dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Begitu pula seorang istri yang mampu menekan ego dan hawa nafsunya, kemudian bisa mentaati suami dalam perintah kebaikan yang dia keluarkan, dalam aturan-aturan yang dia buat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, meski kadang juga ketemu dengan berbagai hal berasal dari suami yang tidak dia sukai, dan dia bersabar untuk itu. Bahkan dijanjikan oleh Rasulullah, wanita ini akan dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja kalau dia melaksanakan sholat fardu secara tertib,
kemudian berpuasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, tidak selingkuh, tidak berzina, dan yang keempat taat kepada suaminya, maka dia diperintahkan, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, maka pagi ini saya membawakan sebuah materi bagaimana meraih keluarga harmonis, bagaimana menjadikan keluarga kita bahagia. Karena kalau keluarga kita bahagia, ibadah itu menjadi nyaman. Bahkan upaya menjadikan keluarga kita bahagia itu juga bagian dari ibadah. Kalau keluarga kita bahagia, kalau keluarga kita senang, tentram, bahagia, artinya kita merasa nyaman berada di rumah itu. Sedangkan nikah itu separuh dari agama. Man tazawwaj faqad istakmala nisfuddin. Barang siapa yang menikah, maka dia telah melengkapi separuh dari agamanya. Jadi nikah itu separuh agama. Maka yang tidak menikah itu agamanya cuma separuh. Yang menyengaja tidak mau menikah itu agamanya cuma separuh. Jadi peluangnya untuk masuk surga itu lebih sulit dibanding yang menikah, lebih berat. Kecuali yang memang dalam kondisi tertentu, ya, misalnya pasangan sudah meninggal, kemudian ya, berencana untuk menikah lagi tapi belum ketemu pasangan, sudah ketemu tapi orang itu tidak mau, nah ini urusan yang lain lagi. Atau sibuk menuntut ilmu, saking sibuknya sampai tidak sempat menikah, padahal usianya sudah 35 tahun, dan ternyata begitu berencana menikah, dia meninggal, ya. Nah, maka ini bukan sebuah kesalahan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita upayakan, hal yang harus kita hadirkan agar rumah tangga kita bahagia. Yang pertama, terima keberadaan mereka. Terima keberadaan mereka. Siapa itu pasangan hidup kita? Kalau kita laki-laki berarti istri kita, kalau penjenengan istri berarti suami kita. Dan siapa? Dan anak-anak kita. Terima keberadaan mereka menjadi bagian dari hidup kita. Loh, sudah saya terima, ya alhamdulillah. Tetapi ada pasangan yang sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, itu di hatinya masih belum bisa legowo menerima keberadaan suaminya. Maksudnya menerima bahwa suamiku itu yang itu, menerima bahwa istriku itu yang ini. Dan menerima itu bukan hanya menjalani hidup bersama, tapi menerima, benar-benar menerima, ridho sampai ke dalam hatinya. Itu yang menghadirkan kebahagiaan. Selama masih ada sedikit saja ruang yang dimasuki wanita yang lain atau laki-laki yang lainnya, maka kebahagiaan itu tidak akan sempurna. Misalnya seorang istri berpikir, walaupun tidak diucapkan, hanya di pikirannya saja. Dan ini dia yang tak arep itu kangen kok kok adine, ya. Nah, itu menjadikan rumah tangga kita tidak bahagia. Atau suaminya itu berpikir, pokoknya kancane bojoku itu luwih ayu timbang bojoku, ya. Itu sudah menjadikan rumah tangga kita tidak bahagia. Nah, secara umum suami itu sulit untuk menerima sepenuhnya keberadaan istrinya. Itu biasanya dilihat dari sisi fisik istrinya. Yang sebelum menikah itu sudah diamati benar, gitu ya, wis cocok, dhuwure 1 kemudian beratnya 57 kilo, ya, wah ini ideal lah begitu. Kemudian ya rambutnya sekian, hidungnya begini. Kemudian setelah dijalani pernikahan masuk usia ke-5, sudah punya anak 1 apalagi 2, ya. Kok maleh, ya. Kok berubah. Jadi sebelumnya itu proporsional, ini menjadi kurang proporsional. Seharusnya yang besar itu yang atas, ini yang besar kok yang tengah. Perutnya yang besar. Kemudian yang lainnya yang disuruh besar malah tidak besar. Kemudian kalau
pernikahan semakin bertambah, maka ya fisiknya akan semakin berkurang. Kalau ini tidak dipahami oleh para suami, maka kebahagiaan itu akan bukan semakin bertambah, justru akan semakin berkurang. Maka hendaklah dipahami oleh para suami bahwa fisik manusia itu dilihat dari usianya semakin lama semakin tua. Semakin tua itu ya artinya semakin berkurang kesempurnaannya. Wanita itu, para suami, para bapak, para mas-mas yang barusan menikah atau mau menikah, mereka itu seperti bunga. Bunga itu kuncup, mekar, semerbak, mewangi, kemudian kuning, kemudian layu. Setelah layu, mati. Setelah layu kan terus puntas begini tadi layu, terus mati, jatuh. Nah jatuh itu mati berarti. Nah proses dari kuncup, mekar. Nah mekar itu ketika kita datangi untuk kita lamar itu sedang mekar. Maka keindahannya luar biasa, aromanya wangi, semerbak wangi. Nak ngomong penak dirungokke, lemah lembut, jadi tangannya sidik, jiku ewe sidik-sidik. Kalau anak-anak muda-mudi pacaran tuh, kan jiku tempel tangannya orang ini, jadi kemarinnya raka luar. Ketua tangannya malu-malu ya, kalau makan itu kan malu-malu. Nah, tapi yang sudah menikah 15 tahun itu serbutan tempe kalau suami ini, ya. Tempe, kerupuk, begitu surang abu sini-sinan barang, ya. Bahkan mangan kalau ngetut barang itu sudah biasa. Nah wanita itu seperti itu. Nah, begitu pula dengan laki-laki. Hanya memang konsentrasi perempuan terhadap laki-laki bukan pada fisiknya. Konsentrasi perempuan terhadap laki-laki itu pada hartanya. Jadi kalau laki-laki melihat perempuan itu fisiknya, jadi yang kemudian menjadikan berkurang kebahagiaannya itu karena bujuku kok saya tua ya, potongnya kok saya gede, jadi yang mau wingi kencang kok saya kendor gitu. Nah, itu matanya kok semakin, itu di bawah matanya kok mulai ada yang gandul gitu. Nah, itu fokusnya di situ. Kemudian dibandingkan dengan anak-anak muda yang baru menikah. Nah, sehingga kita itu dianjurkan segera mendoakan kalau ada pasangan yang baru menikah. Salah satunya karena itu. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fil khair. Kalau ada laki perempuan pasangan muda-mudi menikah dan kita hadir di situ, segera doakan. Kalau begitu kita doakan, pikiran-pikiran buruk yang tadi muncul itu akan segera hilang. Apa pikiran buruk itu? Ya Allah, ayu men cacing itu. Nah, dan itu kan ayu men ya. Ngomong kita aku namanya cocok sama aku. Nah, kita berkata aku tak ambil alih dari istri kedua kita cocok begitu. Nah itu padahal sebelahnya itu ada istrinya. Nah istrinya yang paham model laki-laki langsung cekel pinggangnya jibit mikir apa pak, ya. Rasa warna-warna, cici utuh, ya. Maka segera doakan barokallah. Begitu kita barokallah, pikiran itu tuh hilang. Kenapa? Karena kita mendoakan kebaikan untuk pasangan itu. Nah konsentrasi wanita kepada suami itu biasanya kepada hartanya, bukan kepada fisiknya. Nah, fisik sudah tidak terlalu menjadi perhatian lagi. Dibujuk lanang, pokoknya lanang, sembuh anak itu sudah cukup. Tapi kemudian yang dilihat adalah bujuku kok berasa tukak ke mobil. Padahal kancane, sing podo jabatannya wis duwe mobil. Bayarnya kok mung semene, padahal tanggane bayarnya semene. Kulkasnya wis amoh, mesin cucinya wis muni bludak-bludak. Itu ya konsentrasinya kepada suaminya, sehingga kadang muncul kalimat yang menyakitkan hati suaminya. Aku kemarin jenengan ke hati opo. Ya Allah ya ini ke dia belum nikah ya rekoso, jadi punya jenengan mau tambah rekoso. Dia yang mau bayi dewi, saya kira kalau mau bayi mau pirang-pirang. Itu ya coba nak jenengan suge, kan sambil pembantu. Nah ini kan konsentrasinya ke arah hartanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, maka menerima keberadaan mereka. Dan dulu ketika berproses untuk ketemu, kita diberikan kewenangan oleh Allah untuk memilih. Laki-laki memilih, perempuan berhak menolak. Artinya yang sekarang menjadi istri kita itu kan ya
hasil pilihan kita, dan itu adalah takdir besar Allah Subhanahu wa taala untuk memasangkan dan menemukan kita dengan pasangan hidup kita yang akan menemani kita dan mudah-mudahan ketemu di surga kelak. Kemudian kalau kita perempuan, kalau kita wanita, dulu yang menerima lamaran itu kan ya kita. Kan tidak ada Siti Nurbaya kan di sini ya. Yang dipaksa oleh Datuk Maringgi tidak ada. Nah, semuanya diberi kesempatan. Ono sing lamar rene, mau tombo ora begitu. Bahkan guru teko wis dijawab ya. Ngomong wis pacaran kan wis ngerti iki keparo lamar. Jawabane wis mesti iya gitu. Kan belum pernah ada tuh yang nembung kemudian resmi begitu. Oh niki nun pangapunten mboten saged ya. Enggak ada yang begitu. Jawabannya mesti iya. Artinya ini takdir Allah dan prosesnya kita berperan di dalamnya. Maka percayalah ilmu Allah itu sempurna. Yakini bahwa yang Allah takdirkan adalah yang terbaik. Allah yang memilihkan pasangan untuk diri kita, untuk bersama-sama di dalam keluarga, beribadah bersama agar ketaatan kita kepada Allah dan Rasul yang semakin besar. Kemudian nanti pada akhirnya pernikahan itu bukan hanya dipisahkan, bukan hanya selesai sampai kakek-kakek dan nenek-nenek, bukan. Pernikahan keluarga Muslim itu bukan hanya sampai kakek-kakek, ninan-ninan itu enggak, tapi sampai di surga. Dulu ada sebuah kisah. Ada seorang laki-laki namanya mirip saya, tapi binnya beda. Nah, ini laki-laki namanya Khalid bin Sofwan. Kalau saya itu Khalid bin Sutiono, beda ya. Dulu zaman ribuan tahun yang lalu, ya sekitar 300-an atau 400 setelah Rasulullah wafat. Di Baghdad ada seorang laki-laki yang ya cukup soleh gitu ya, sedang berjalan melewati sebuah pasar. Di depan pasar itu ada kerumunan laki-laki, tapi yang dikerumuni itu ibu-ibu, orang wanita paruh baya gitu. Nah kemudian Khalid bin Sofwan ini ikut mampir di situ, pengen tahu ini jane acara apa, dodol apa ya, wong lanang-lanang kok ngrubuti wong wedok ya. Nah kemudian dia tanya-tanya, niki untuk acara apa niki Mas? Cuman bahasanya bukan bahasa Jawa, ada di Baghdad pakai bahasa Arab. Oh ini aku Mas, ini itu tempat orang nyari jodoh. Nah jadi si ibu itu mak comblang begitu, orang boleh dia jodoh. Nah maka dia karena pengen menikah, sudah lama nyari pasangan tidak ketemu-temu, ada kesempatan, ikut daftar di situ. Setelah dapat giliran, dia bisa ketemu dengan si wanita itu, kemudian menyampaikan, silakan Mas, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Bu, saya itu pengen menikah. Nah silakan sebutkan kriteria wanita yang Anda inginkan. Nah saya pengen menikah dengan wanita yang salihah, yang rajin beribadah, tapi juga rajin bekerja. Dan itu yang cantik, tingginya itu 167 cm, bodinya itu seksi dan ramping. Tapi kalau dilihat dari jauh itu seperti bulan, tapi kalau dekat itu ya bisa membayi, ya bisa jemur, ya pintar masak, pokoknya nyambut gawe omongan itu yang bisa. Jadi yang bagian ininya besar tapi kakinya itu kecil, pokoknya disebutkan rambutnya panjang, hidungnya mancung, kemudian dagunya tak lebar bergantung, pinggangnya nawon, gung apa kemedet ya. Ya pokoknya disebutkan kriteria yang sempurna itu. Orangnya pintar tapi lemah lembut, orangnya cerdas, pintar ngomong tapi penyayang kepada anak, ya. Hormat pada suami. Wah, pokoknya segala macam kriteria kebaikan. Nah, kemudian dengan senyum si ibu itu menjawab, sudah ada lagi? Nah, sudah cukup itu saja Bu. Alhamdulillah, saya sudah punya calonnya. Tuh, ada Bu? Ada. Di mana Bu? Di surga. Sampean mati dulu, nah nanti akan ketemu dengan wanita seperti itu. Wanita yang Anda sebutkan itu bukan wanita dunia, itu wanita surga. Maka kalau Anda pengen ketemu dengan wanita seperti itu, silahkan mati dulu. Ya. Maksudnya apa? Nyari wanita sempurna di dunia tidak ada. Wanita sempurna itu hanya Ibunda Khadijah, kemudian Ibunda Maryam, kemudian Masitoh. Ya.
Kalau ada satu lagi itu ya Fatimah. Kalau tidak ya 3 itu saja. Itu wanita sempurna yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, wanita biasa. Maka terima kekurangannya, temukan kelebihannya. Bersabar dengan kekurangan yang kita temukan padanya dan syukuri kelebihannya. Kalau ada bagian yang tidak kita sukai pada diri istri kita, yakinlah ada bagian lain yang kita sukai, yang itu menjadikan bulu kita memilihnya. Begitu pula dengan istri. Kalau kita temukan ada perilaku suami yang tidak kita sukai, dan pasti ada. Di antara yang tidak disukai oleh wanita itu, kalau suaminya baratus, anduke ditinggal di tempat tidur, nah itu tidak disukai. Kemudian kalau habis makan ditinggal menunggu, itu juga tidak disukai. Yang disukai itu kan bar makan cuci piring dhewe, nah sebelum makan atau jupuk dhewe, nah itu kan yang disukai. Nah, terus pokoknya tangi turu ngerti, ngewangi nyapu, ngewangi ngepel, itu disukai wanita. Lama-lama wanita yang kurang beradab, tangi turu terus Pak, terus masak urung, nah, itu kurang ilmu. Kemudian yang kedua, nikmati kebersamaan. Syukuri kebersamaan. Nikmati kebersamaan. Alhamdulillah bisa kumpul dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita. Nikah itu mengumpulkan yang sebelumnya terpisah. Maka kalau ada pasangan yang menikah kemudian justru berpisah, nah ini sebuah kekeliruan. Walaupun tidak berdosa, tapi dia berada dalam bahaya. Sehingga dimanapun pasangan yang salah satunya berada di luar kota dalam jangka waktu yang cukup lama, hampir bisa dipastikan nanti akan muncul masalah. Kenapa? Karena nikah itu sunnahnya, fitrahnya itu kumpul. Nah kalau tidak kumpul, ya nggak usah nikah. 4 bulan bertahan, 5 bulan, 1 tahun bertahan. Nah lewat itu, lari ketemu konco SMA, ya. Kan masalah. Undang-undangan reuni datang, itu awal masalahnya. Dan kebetulan suaminya, dia tetap senang dengan suaminya, berterima kasih dengan suaminya. Tapi kebutuhan itu tidak bisa dibohongi. Ya, ada laki-laki yang hidungnya agak belang, ya. Maka jadilah hubungan terlarang itu. Suaminya ngerti, dikabari oleh temannya, maka begitu pulang dicek, dipastikan ternyata benar dibunuh istrinya. Kan menyedihkan ya. Ada pula istri yang di luar negeri kirim uang ke rumah, ya, kirim gajinya ke rumah. Di rumah jalanan dia boleh bojo. Gimana itu? Yang wedok itu kerja di luar negeri susah payah, kerja keras, jadi pembantu, jadi apa tuh, setelah nyampe di rumah, kan istrinya kan terus mati kalau ngadeg. Maka kumpul itu adalah nikmat dari Allah. Punya duit banyak tidak apa-apa, yang penting kumpul suami dan istri, ya. Ya, jadi makan enak juga bagus, boleh, yang penting halal dan bareng sama anak-anak dan pasangannya. Ya, daripada kosong terpisah, ya. Ya itu kan, mungkin mesti milih sing kumpul atau apa. Tapi kalau terpaksa bagaimana? Ya, kalau terpaksa diantisipasi dengan cara yang tadi itu. Gaji 5 juta kerja di Jakarta, dengan gaji 3,5 kerja di Semarang situ. Pilih mana? 5 juta. Ya, setengah dibayar kos-kosan Jakarta kurang lah ya. Bahkan 10 juta di Jakarta dengan 4 juta di Semarang, itu kalau saya masih mending 4 juta yang di Semarang ya. 5 juta di sana Terboyo, sana jauh ya, dengan 2,5 di situ 100 meter, itu pilih di situ saya. Mau lagi 4 juta kayaknya 2,5 kono, loro nek sing pilih kono kan berarti. Loro pikir berarti. Jadi dekat dengan istri itu berkumpul dengan pasangan itu adalah nikmat dari Allah. Ngobrol itu salah satu sarana kebahagiaan. Bahkan disebutkan salah satu aktivitas penghuni surga, fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun.
Mereka itu di surga berhadap-hadapan satu sama lain, saling bercakap-cakap, berbincang-bincang. Jadi salah satu aktivitas di surga ini ngobrol. Maka kalau suami istri kok tidak pernah ngobrol di dunia, itu mesti masalah. Nanti ngobrolnya sama yang lain mesti. Maka cobalah untuk ngobrol aja, bincang-bincang saja. Nah, walaupun tetap nanti ada peluang baru setelah ngobrol yang tentang anak, tentang rumah, tentang ya, baru itu ngobrol. Nah, kayak kamu nikah jadi ini pernikahannya Pak. Nah, aku mulai melenceng, aku tarik melenceng tadi. Saya orang bahas kono, itu bahas kini balik. Orang kan ibu-ibu kan ini jadi ini obat, itu sih merasa dibahas. Obat pengajian kalau soal mungkin jajaran, enggak itu rasa dibahas yang gue sih bahas kini balik ngobrol. Jadi bincang-bincang suami dan istri itu menyenangkan. Kalau ngobrol dengan istri kok tidak menyenangkan, ini masalah. Nanti pasti ada sesi yang menyenangkan ngobrol dengan yang lain. Nah yang masalah itu kalau ngobrol dengan istrinya orang lain, nah itu masalah. Makan bersama, di situ adalah kesempatan untuk digunakan. Makan bersama dengan istri dengan anak itu adalah kesempatan untuk menggali minat, menggali bakat anak-anak. Nah, kamu besok kalau besar pengen jadi apa? Itu ditanyakan sambil makan atau di sesi makan, bukan sambil ngunyah terus ngomong itu enggak. Ya sambil ngambil begitu atau di sela-sela makan begitu ada bincang-bincang ringan. Bahkan sambil makan itu kita bisa mengajarkan kepada anak untuk menanamkan kepedulian. Alhamdulillah anak-anak, Allah karuniakan kita makan seperti ini. Kita bisa makan setiap hari. Kalian tahu kan ada saudara-saudara muslim kita di tempat lain yang tidak setiap hari bisa ketemu makanan. Ini anak-anak teman-teman kalian itu yang berada di Palestina, yang di Suriah, yang di Bangladesh itu belum tentu bisa ketemu makanan setiap hari seperti ini. Maka kita bersyukur kepada Allah. Di sesi makan itu kita bisa mengajarkan adab, tata krama, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat makan. Di situ ada anak-anak, anak-anak itu ngambil sana, ngambil sini. Ya. Maka Rasulullah pegang tangan si anak itu, ya bunayya, ya gulam, kul samillah wa qul biyaminik. Nang, ya, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Ambillah yang terdekat denganmu. Ojo glosor tangannya rono, apalagi sampai mau push up ya, glosor sana, glosor sini. Itu tidak beradab. Seorang muslim cara makannya tidak begitu. Kalau kita selera dengan sesuatu tapi jaraknya agak jauh, bilanglah, minta tolonglah kepada yang dekat. Nah, Bapak minta tolong adik mau itu. Nah, itu minta tolong diambilkan. Ya, jangan tangan ladang rono apalagi panas dan makan tangannya anak istri sini digok-gok begitu. Nah, itu bagian dari yang tidak beradab. Dan anak itu tahu kalau dia jadi. Kalau ada anak tidak tahu kita menyalahkan, padahal kita tidak menyadari, nah bapaknya yang salah. Sambil makan itu kita bisa menanamkan akidah yang benar. Nah, kalian tahu nasi ini dari apa? Dari beras. Beras itu sumbernya asalnya dari apa? Padi. Padi itu dari mana? Di sawah. Siapa yang menanam? Petani. Berterima kasihlah kepada para petani. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Petani nyeblok itu. Setelah itu yang menumbuhkan Allah. Nah, tapi kan orang dimas kan orang dari lemu tuh Pak. Ya dimas bukan Allah yang menumbuhkan, tidak akan tumbuh. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menghargai peran kebaikan masing-masing. Man lam yaskuril qalilan falam yaskuril katsiran. Man lam yaskurin nas falam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Dan barang siapa yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suami berterima kasihlah kepada istri. Wahai para istri, berterima kasihlah kepada suami. Mas, terima kasih. Panjenengan telah memberikan
nafkah yang halal. Insya Allah saya dan anak-anak bisa bersabar. Jangan tergoda dengan yang haram meskipun banyak. Walaupun kalau banyak dan halal tentu kami lebih senang. Tapi kalau belum mendapatkan yang halal, bersabar mas. Kami siap untuk bersabar, siap untuk makan sehari 4 kali walaupun terbatas. Maksudnya ya tetap kalau terpaksa karena tidak ketemu yang halal sampai kita harus makan sehari 2 kali, tidak apa-apa mas. Saya siap mendampingi. Oh ini kan menyenangkan ya. Oh, kalau suami diomongin begitu, itu insya Allah kerjanya tambah semangat ya. Nah, malah terharu. Kemudian sebaliknya, suami berterima kasihlah kepada istri. Dan terima kasih suami kepada istri itu kalau disebut lebih banyak Pak. Kalau istri kepada suami itu saya ya, satu itu ya. Terima kasih mas telah memberikan nafkah yang halal. Terima kasih telah melindungi kami. Terima kasih telah menjaga kami. Ya. Terima kasih karena keberadaan penjenengan kami, saya dan anak-anak merasa aman dan tenang berada di rumah ini. Nah, suami kepada istri butuh banyak sekali Pak. Terima kasih Bu, sudah dimasakkan. Terima kasih omahe wis disapu, wis dipel. Terima kasih saya kumbahan kok wis dikumbahi. Terima kasih wis disetrika. Terima kasih anak-anak wis didusi. Terima kasih aku wis dipijeti. Wow, bilang-bilang Pak. Nah, banyak sekali. Ibu ingat kapan suami berterima kasih? Terakhir kali berterima kasih? Masih ingat? Bukan ya Pak ya. Nah, Bapak ingat kapan istri berterima kasih yang terakhir ya? Matur nuwun Pak, ya, ketika dikasih uang itu matur nuwun ya. Itu istri solihah. Karena di tempat saya itu ada yang kurang solihah ya. Kurang solihah begitu dikasih duit langsung dihitung sih kartu. Lho kok sekarang saya yang tinggi ya. Jadi saya kan gitu bensin kok Bu, tak gimana mau awan mau kan ini mulai ngantek bengi gitu. Oh, yang ngono laporan cetok. Terima kasihnya itu belum ya, itu langsung koreksi gitu ya. Nah, maka dahulukan terima kasih. Anak-anak itu juga perlu dilatih berterima kasih. Anak-anak itu perlu dilatih berterima kasih. Maka caranya ucapkanlah terima kasih itu. Jadi walaupun kita bisa ngambil sendiri, kadang anak itu perlu disuruh. Dan nyuruhnya harus baik. Nah, minta tolong ambilkan sandalnya Bapak. Yang mana Pak? Yang itu, ya yang coklat. Diambilkan. Setelah diambilkan, diterima. Nah, ucapkan terima kasih. Terima kasih ya nak. Syukron, jazakallah, thank you. Anak tahu jadi nek bar nulungi itu terus berucap terima kasih. Nanti ketika anak minta dibuatkan susu atau apa, buat cilik banget ya. Nah, atau diambilkan nasi, kita ambilkan kemudian diterima. Kemudian bilang apa nak? Terima kasih. Ya. Kalau nggak mau bilang ya, terima kasih Bapak. Lalu kita yang ngomong aja ya. Nah, ucapan terima kasih itu penghargaan. Tidak bisa diukur dengan uang. Dan apa susahnya sih ngomong terima kasih? Itu susahnya apa? Bukan gampang tuh. Nah, gampang. Terima kasih. Syukran. Tapi ternyata kalau itu diucapkan sepenuh hati, itu menjadikan hubungan kita dengan pasangan akan lebih bahagia. Kemudian yang terakhir, kalau ada masalah, dan pasti semua keluarga ada masalah. Kalau tidak ada masalah, saya khawatir pasangannya bukan manusia. Nah, saya khawatir pasangannya boneka. Nah, kalau boneka tidak ada masalah, pencet, kon muni akan pencet, kalau baterainya itu yang muni, ya. Kon menang, padahal ceklek menang. Tapi kalau pasangannya itu manusia, kon menang palah ngomong, ya. Kon ngomong palah menang. Nah, kadang begitu. Ngomongnya juga ngomongnya orang rampung-rampung, ya. Itu kan kadang bikin jengkel ya. Nah, maka kalau ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika terjadi perbedaan, perselisihan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya.
Artinya jadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim, sebagai penentu, sebagai pemberi keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, kalau ternyata masalah yang sesuatu yang menjadi masalah dalam hubungan kita dengan pasangan itu tidak kita temukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan ya, tanyakan kepada para ulama. Kalau tidak ada, ya dimusyawarahkan dengan baik. Ya, musyawarah. Ya, kalau musyawarah suami istri, makanya ngobrol tadi itu. Kalau bisa ngobrol, bisa musyawarah. Kalau ngobrol tidak bisa, tidak mungkin bisa musyawarah. Suami tahu-tahu memutuskan tanpa istri dikasih tahu. Rumah mau dijual, ngerti-ngerti, sing tuku teko. Nah, istri tidak dikasih tahu. Walaupun itu rumah memang rumahnya suami, tapi istri itu orang, istri itu manusia. Kalau tidak diajak ngomong, kaget, jengkel. Selama ini kamu anggap apa aku ini? Namanya ngedol sandal, kita ngomong apa-apa, ngedol rumah itu gak ngomong, ya. Sandal kalau 75 didol itu masalah, ya. Tapi kalau rumah dijual itu bisa jadi masalah. Apalagi istri golek utangan, orang ngomong suami, nah itu masalah. Kalau selesai mungkin tidak masalah. Kalau tiba-tiba ada orang datang kemudian lagi, istri pas di belakang, suaminya ada di depan, dan keperluannya menagih hutang 7 juta. Wah, itu bisa jadi masalah. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada doa yang biasakan yang tadi saya sebutkan, barakallahu laka wa baraka alaika. Nah, barakallahu laka, semoga kamu berkahi, kamu berdua akan hal-hal yang kamu sukai. Wa baraka alaika, dan semoga kamu berkahi hal-hal masalah yang tidak kamu sukai. Jadi Bapak Ibu ketemu dengan pasangan, punya anak, punya istri, itu ada ketemu perkara yang kita sukai dan pasti akan ketemu hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, semoga dalam dua hal ini kita tetap bisa bersyukur kepada Allah dan bisa menyelesaikannya. Akhirnya memang tidak ada yang sempurna. Mau ganti pasangan tetap nanti tidak sempurna. Yang kita lihat di sebelah sana itu kita lebih hampir timbang istri kita, atau istri melihat wah kita MC-nya, kita ustadznya lebih baik, belum tentu. Nanti kalau ketemu mungkin masalahnya bisa jadi lebih parah lagi dan lebih besar lagi. Maka syukur yang sekarang ada, berbahagia dengan pasangan yang Allah berikan, bersama-sama berencana, bertekad untuk masuk surga. Semoga keluarga penjenengan semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan semoga dipertemukan lagi di surganya kelak. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.